Halo, assalamualaikum. Eh, Jumpa lagi di channel Atsiri Maluku, teman-teman dong. Jadi eh, kali ini beta mau bagikan eh, 3 alasan kenapa orang Maluku itu harus terus menanam pala. Eh, Alasan yang pertama, kebutuhan akan pala itu pasti masih dibutuhkan dalam jangka waktu yang sangat lama atau tidak akan pernah habis dibutuhkan karena tanaman pala memiliki fungsi yang atau dibutuhkan paling utama di bagian kesehatan. Nah, jadi dalam biji maupun fuli atau biasa kita sebut bunga itu terdapat komponen kimia yang memang sangat dibutuhkan di bagian pembuatan obat-obatan maupun di bagian kesehatan-kesehatan yang lain. Nah, senyawa kimia yang dibutuhkan ini akan saya bahas di beta bahas di beta punya konten-konten selanjutnya. Nah, kemudian alasan yang kedua, uh, alasan yang kedua yaitu secara ekonomis produktivitas pala ini berumur bisa sampai 100 sampai 120 tahun, teman-teman. Nah, jadi pala ini sejak ditanam berbuah, awal mulai berbuahnya umur 6 sampai 7 tahun. Nah, kemudian akan terus berbuah hingga 100 tahun sampai 120 tahun. Kemudian ada hal yang paling menarik, yaitu biji pala ini dalam pohon pala ini dalam 1 tahun dapat dipanen 2 sampai 3 kali tergantung jenis palanya. Nah, jadi bayangkan teman-teman, kalau misalnya kalian punya 100 pohon pala di pedesaan kalian, kemudian dalam 1 kali panen kalian bisa mendapatkan 1 hingga 2 ton biji pala. Nah, jadi kalian bisa mendapatkan penghasilan yang pertama dari bijinya, biji pala. Kemudian yang kedua dari bunga palanya. Nah, harga biji pala di lokal di pasaran itu berkisar antara 40 sampai 50 ribu per kilogram. Itu dari bijinya, guys. Jadi yang kedua, bunganya berkisar antara 200 hingga 280 ribu per kilogram. Jadi dalam 1 kali panen kalian teman-teman dong dapat uang cuma dari biji, tapi dapat uang juga dari dia punya bunganya atau biasa disebut dalam bahasa ilmiahnya fulinya. Jadi memang produktivitas pala yang sangat baik dari segi ekonomis, itu sangat bagus karena memang tidak untuk jangka pendek saja, tapi dibutuhkan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Jadi itulah kenapa harus terus menanam pala, karena memang produktivitasnya itu sangat baik. Nah, jadi kemudian yang ketiga, tanaman pala ini, harga-harga biji maupun bunga pala ini akan terus mengalami kenaikan yang akan signifikan. Kenapa? Indikator yang pertama yang ingin beta kasih tahu pertama teman dong, pada akhir bulan Maret 2021 kunjungan Presiden Joko Widodo di kota Ambon, kemudian lanjut ke pulau di Kerajaan Hitu, bertemu dengan Bapak Raja Hitu, kemudian ada sesuatu yang dihasilkan dari kunjungan itu adalah terbukanya keran ekspor biji pala dari Provinsi Maluku langsung ke Cina. Artinya apa? Ada pemangkasan proses ekspor dari yang tadinya dari Maluku harus ke Surabaya baru diekspor ke luar negeri, kemudian namun sekarang tidak lagi, langsung dari Maluku diekspor langsung ke Cina. Nah, artinya apa? Ada pemangkasan segi ekspornya, tahapan ekspornya dipangkas. Jadi harga pala yang akan diterima oleh para petani cenderung akan mengalami kenaikan atau cenderung lebih tinggi karena
memang pemangkasan ekspornya sudah ada. Nah, itulah kenapa salah satu indikator tanaman biji pala maupun bunga pala akan mengalami kenaikan di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua yang beta akan kasih tahu pertama-tama dong, biji pala itu ke depan tidak hanya akan diekspor dalam bentuk mentah. Nah, kemungkinan ke depan akan diadakan pengolahan lebih lanjut, lebih kepada diversifikasi turunan daripada minyak atsiri, daripada minyak atsiri dari biji pala. Nah, jadi tidak hanya ekspor bahan mentah, misalnya tidak hanya diekspor dalam bentuk biji pala. Kemungkinan ke depan akan terutama di Maluku, saya melihat ada potensi yang sangat besar untuk pengolahan lebih lanjut kepada produk turunan daripada biji pala. Nah, ada salah satu tahapan yang sangat penting dalam pengolahan biji pala yang memang saat ini menjadi kekurangan katong yang ada di Maluku, yaitu tahapan lebih lanjut kepada produksi pengambilan minyak atsiri, kemudian fraksinasi atau bahasa sederhananya pemisahan komponen-komponen kimia biji pala. Nah, dari dalam biji pala itu ada banyak komponen-komponen kimia. Kalau misalnya di Maluku sudah bisa kita fraksinasi atau kita pisahkan masing-masing komponen kimia, jadi kita bisa jual dalam bentuk komponen kimia minyak atsiri biji pala, tidak hanya dalam bentuk biji pala mentah, bahan baku mentah, tapi kita bisa jual dalam bentuk bahan setengah jadi. Artinya kita sudah bisa jual dalam bentuk bahan setengah jadi, sehingga harga jual yang akan kita tawarkan di pasaran lebih tinggi daripada kita harus cuma mengekspor biji pala mentah atau bahan baku biji pala. Nah, dan saya melihat beta melihat Maluku punya potensi untuk hal itu. Jadi ke depan prediksi saya, kalau sampai kita Provinsi Maluku sudah bisa sampai ke tahap itu, otomatis biji pala yang akan dibeli dari para petani akan terus mengalami kenaikan. Jadi guys, itulah teman-teman dong, itulah 3 alasan dengan indikatornya kenapa orang Maluku harus terus menanam pala. Jadi kesimpulannya, alasan yang pertama, pala ini akan terus dibutuhkan karena mengalami karena punya hubungan yang erat dengan bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, produktivitas pala dari segi ekonomi itu sangat bagus karena bisa sampai 100 sampai 120 tahun. Kemudian yang ketiga, harga tanaman pala ini akan terus mengalami kenaikan. Nah, dikarenakan indikator-indikator tadi. Nah, itulah guys, 3 alasan sederhana yang beta kasih tahu teman-teman dong. Semoga ini bermanfaat, dan kalau memang teman-teman dong merasa ini bermanfaat, silahkan share video ini, bagikan ke teman-teman dong punya saudara-saudara dong, agar terus menonton channel ini, kemudian terus menambah wawasan-wawasan katong mengenai tanaman pala yang ada di Maluku. Oke, sampai jumpa.